pagi semuanya, semoga berbahagia selalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Michel Foucault. Michel Foucault di video sebelumnya telah saya jelaskan sebagai seorang filsuf dari Prancis. Dia kadang dianggap sebagai post-strukturalisme, suatu aliran filsafat yang berusaha mengkritisi strukturalisme. Salah satu bagian dari kajian dari post-strukturalisme adalah misalnya menjelaskan mengenai bahwa yang namanya formulasi pengetahuan berserta kebenarannya itu mengalami suatu keterputusan, atau menurut bahasa dari Gaston Bachelard itu adalah patahan epistemologis. Nah, di sini misalnya pendapat Michel Foucault mengenai kekuasaan. Di dalam terminologi politik, kekuasaan ini menjadi sentral di dalam kajian tersebut, dan kekuasaan itu dipegang oleh hanya yang powerful atau satu yang berkuasa. Tapi bagi Michel Foucault, sebenarnya kekuasaan itu tersebar. Bahkan ketika tidak disadari bahwa kekuasaan itu menyebar, suatu saat akan disadari bahwa kekuasaan itu datang dari mana saja. Jadi setiap elemen, dan tentu saja yang berkuasa di sini adalah manusia, masyarakat. Setiap masyarakat itu juga memproduksi kekuasaan, tentu saja dengan gradasinya masing-masing. Kekuasaan yang tertinggi adalah tentu saja milik pemerintah atau yang memiliki kekuatan undang-undang, merumuskan undang-undang, senjata, juga punya hak untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Tetapi di dalam pengetahuan mengenai kekuasaan memproduksi pengetahuan, pengetahuan juga akan mengarahkan suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini bisa dihidupkan oleh bukan hanya pemilik kekuasaan yang dalam dunia politik, misalnya pemerintah, partai politik. Setiap orang bisa merumuskan suatu kekuasaan dalam wacana, sehingga wacana ini sangat penting. Dan jadi untuk menanggapi suatu keadaan kekuasaan, maka lihatlah wacana yang sedang bergulir. Nah, di sini betapa pentingnya suatu saat yang namanya partisipan atau audiens. Jadi kekuasaan tidak terpusat pada pemegang kekuasaan, tetapi misalnya masyarakat itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan opini, untuk menuntut. Dan sebenarnya ini adalah fase di mana demokrasi mulai bergulir. Tentu saja orang Perancis itu memiliki prinsip liberté, yaitu kebebasan, dan ini adalah salah satu esensi atau prinsip dari demokrasi. Nah, pemikiran mengenai kekuasaan menjadi suatu objek Michel Foucault, dan dia arahkan kepada kajian mengenai misalnya penjara, di mana penjara ini menjadi bagian analisis pemikiran dari Michel Foucault. Betapa yang namanya tubuh dikendalikan oleh suatu aturan. Dan di sini Foucault mau menjelaskan bahwa relasi antara tubuh dengan suatu pengetahuan ini sangat menentukan. Karena tentu saja seseorang melakukan kejahatan itu karena ada suatu pengetahuan. Dan konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap jahat itu adalah tentu saja adalah hukuman terhadap tubuh. Begitu juga dengan kisah Michel Foucault yang lainnya lagi, dia membahas mengenai klaim-klaim kesehatan. Dia menyatakan ada relasi pengetahuan dengan formulasi seseorang itu sakit atau tidak sakit. Dia misalnya meneliti mengenai klinik. Jadi seorang dokter itu bisa menjelaskan mengapa
dia seorang pasien itu dinyatakan sakit atau tidak. Dan di sana adalah persoalan pengetahuan. Dan di dalam dunia kedokteran ini sangat terlihat sekali kekuasaan tersebut. Bahwa dokter ini sangat otoritatif di dalam menentukan suatu vonis sakit atau tidak. Begitu juga di dunia hukum, orang bersalah atau tidak. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Michel Foucault. Bahkan bagaimana kalau suatu saat terjadi misalnya kita mengalami salah diagnosis, misalnya kita kena TBC, di suatu lab kita dinyatakan kena TBC, padahal tidak. Tapi surat dari lab itu menyatakan kita kena TBC dengan konsekuensi seperti A, B, dan C. Tetapi ketika kita diterima atau menguji ulang di lab yang lainnya juga dan dinyatakan kita sehat. Lalu apa yang menyebabkan hal seperti ini? Nah, di sini ada keterpatahan pengetahuan, ada suatu terkoreksian suatu pengetahuan, suatu rumusan otoritas pengetahuan yang menyebabkan ada dua pendapat. Nah, dari sini Michel Foucault menyatakan bahwa adanya suatu pemahaman bahwa pengetahuan itu tidak selalu mutlak juga. Kemutlakan itu karena setiap pengetahuan itu harus selalu memperbaiki dirinya sendiri. Dan itulah yang membuka suatu jalan pengetahuan. Sejarah manusia itu adalah sejarah keterbukaan, di mana manusia harus bisa membuka diri dan memperbaiki keadaannya sendiri. Nah, lalu formulasi pengetahuan mengenai dunia kesehatan, kita divonis sakit, atau kita dianggap gila, atau kita dianggap salah, apakah itu tidak membawa kemungkinan ada sesuatu yang salah terhadap vonis-vonis tersebut? Nah, di sini Michel Foucault mengajarkan mengenai metode, mengenai arkeologi dan genealogi. Arkeologi ini adalah mencari dasar terbentuknya suatu pengetahuan atau wacana, memahami tentang kemungkinan mengapa kita dianggap sakit dengan vonis ini, mengapa kita dianggap gila dengan dengan pendapat dokter ini, lalu kenapa kita dianggap salah dengan rumusan hukum ini. Nah, kita memahami akar persoalannya dulu lah, atau disebut dengan memunculkan kenapa wacana ini hadir di dalam diri kita itu. Dan tentu saja persoalannya kita tidak hanya berfokus pada salah satu tema itu, tetapi kita harus memainkan relasi-relasi yang lain sehingga memungkinkan kita untuk memiliki pendapat yang lain. Sehingga inilah yang bersifat produktif, tidak bersifat pada sisi tertentu. Manusia membutuhkan suatu struktur, tetapi kalau itu suatu struktur itu hanya mengkondisikan pada satu pendapat, kepada satu kecenderungan, maka ini tidak membuka suatu peluang baru, maka ini sebagai suatu ideologi yang tertutup. Nah, adanya poststrukturalisme ini membuat kita membuka suatu pengetahuan baru, suatu langkah baru, epistemologi baru, dan bahkan berusaha untuk mencairkan suatu otoritas. Jadi Michel Foucault pernah berkata, bagaimana suatu hari kita membaca, memahami suatu pemikiran dari orang lain tanpa kita tahu siapa penulis buku tersebut. Dan ini sebenarnya untuk mencairkan subjek juga, dan subjek ini bagi Michel Foucault bukan yang utama, tetapi tentu saja subjek ini yang memikirkan segala-galanya. Nah, di sini sangat penting kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh Michel Foucault, berusaha untuk menjadikan filsafat itu menjadi terbuka. Terbuka, hidup di dalam suatu masyarakat, hidup di dalam dinamika masyarakat, di dalam suatu dinamika politik. Karena wacana kekuasaan, wacana mengenai analisis kesehatan, mengenai penjara, ini sesuatu yang menjadi tak tersentuh
Justru karena tak tersentuh, disinilah bukti bahwa Michel Foucault itu membuka suatu penelitian filosofis yang lebih membumi. Berbicara mengenai filsafat itu harus bisa memetakan suatu keadaan masyarakat. Dengan sudut pandang apa? Ya dengan suatu sudut pandang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah bahasa lain dari kehendak, di mana seseorang itu bisa mengartikulasikan kehendaknya, dan kehendak itu menjadi sesuatu yang bersifat faktual dan bisa dilihat dan bisa dinormatifkan, dan itu menjadi bagian suatu kehidupan manusia. Ya, itu sesuatu yang sangat penting sekali, bahwa kekuasaan itu, kenapa kita tidak tertarik dengan memahami kekuasaan, karena kekuasaan itu telah meresap ke dalam diri kita, menjadi bagian diri kita. Kita tidak menyadari bahwa kita ini terkungkung oleh suatu kekuasaan. Kekuasaan ini membuat kita tidak menyadari kita telah hidup di dalam suatu sistem, hidup di dalam suatu aturan, hidup di dalam suatu pengkondisian, hidup di dalam suatu struktur. Nah, untuk membuka suatu pemahaman mengenai struktur itu, kita harus memahami tentang pendapat lain, suatu yang bersifat apa yang tak terbaca dari kita, apa yang tak terbahas dari kita. Dan ini wacana mengenai genealogi ini juga berusaha untuk memahami relasi tentang pengetahuan, wacana, dan apa yang wacana bergulir, juga apa wacana yang tidak bergulir atau yang disembunyikan. Karena persoalan yang tidak tersampaikan atau tersembunyi inilah sesuatu yang mungkin jadi bagian dari analisis kita. Analisis untuk keterbukaan menganalisis sesuatu. Mengapa misalnya di dalam suatu perdebatan tentang mengenai dunia politik, tentang dua pendapat permasalahan yang berbeda, tetapi pada akhirnya mereka menjadi bersama, mempunyai suatu deal bersama, menyepakati sesuatu yang itu berbeda bahkan kontra. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa ini demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini yang terlihat, yang tersampaikan. Tapi ada dunia lain seperti apa yang dikatakan oleh Habermas, ada dunia latar belakang. Nah, latar belakang inilah yang menentukan dunia depannya gitu. Pengetahuan belakang nih, berarti sudah ada deal-deal besar mengenai keuntungan yang didapatkan oleh para orang-orang yang bermain kekuasaan. Karena ada sesuatu yang bisa dikatakan di ruang publik dan ada yang bisa disembunyikan juga. Nah, di sini tentu saja kita harus memahami tentang adanya sesuatu pendapat yang tidak terkatakan, dan kita tidak bisa mempercayai 100% dari suatu keadaan atau suatu faktual, karena ada tentu saja yang tersembunyi, dan tugas pengetahuan inilah yang harus menjelaskan apa yang tak terkatakan, apa yang tak terjelaskan ini. Ini sangat penting, apa yang tak terjelaskan itu. Dan Michel Foucault mengajarkan kita untuk membuka struktur-struktur, bahkan untuk melakukan patahan epistemologis untuk menghasilkan pendapat-pendapat yang baru atau yang tak terduga terpikirkan. Ini sangat penting untuk memelihara kritikal atau kritisisme kita. Terima kasih.